Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Nur Hairina. Saya CPNS Pemerintah Kota Binjai dan merupakan peserta Latsar golongan 3 angkatan 13 tahun 2021. Berikut merupakan video aktualisasi saya selama masa habituasi di UPTD Puskesmas Jatimakmur. Judul aktualisasi saya adalah penerapan digitalisasi aplikasi pendataan administrasi pendaftaran pasien atau SIPAPA pada subbagian bendahara penerima penyetor di UPTD Puskesmas Jatimakmur Kota Binjai. Untuk rencana kegiatan dalam aktualisasi saya terdapat 7 kegiatan. Kegiatan pertama, melakukan pengumpulan data pasien umum. Pertama, melakukan koordinasi kepada sesama rekan kerja untuk penyortiran data pasien umum. Selanjutnya, mengumpulkan buku pendaftaran. Kemudian, memilih data pasien umum saja yang tercampur di dalam buku pendaftaran secara bergotong royong. Setelah itu, menyisihkan data pasien BPJS. Terakhir, mencatat data pasien umum di Excel. Kegiatan kedua, membangun aplikasi pendataan administrasi pendaftaran pasien sederhana. Pertama, melakukan diskusi dengan mentor mengenai rancangan aplikasi. Selanjutnya, mempelajari literatur-literatur pembuatan aplikasi. Kemudian, memilih software yang tidak berbayar sehingga aplikasi efisien untuk digunakan. Setelah itu, membangun aplikasi sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan bersama dan tidak memaksakan kehendak. Nah, aplikasi yang saya gunakan ini menggunakan Microsoft Access. Terakhir, bekerja keras menyelesaikan pengerjaan aplikasi sesuai dengan target penyelesaian. Jangan lupa pastikan form sudah sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian saya membuat pendaftaran online sesuai permintaan mentor dengan menggunakan Google Form. Kegiatan ketiga, menjalankan aplikasi pendataan administrasi pendaftaran pasien. Pertama, menginput data pasien secara bersama-sama dengan rekan kerja. Selanjutnya, menyimpan data pasien dengan jujur. Kemudian, melihat query data yang telah disimpan dengan teliti dan efektif. Setelah itu, mengurutkan data pasien sesuai dengan tanggal secara mandiri. Di sini saya menggunakan add a chart by tanggal periksa. Terakhir, bertanggung jawab dalam memastikan aplikasi berhasil dan meminimalisir adanya error agar dapat digunakan seterusnya. Hal ini dibuktikan dengan testimoni dari rekan kerja. Kegiatan keempat, membuat buku panduan penggunaan aplikasi pendataan administrasi pendaftaran pasien atau SIPAPA. Pertama, melakukan diskusi dengan mentor dalam pembuatan buku. Selanjutnya, membuat desain halaman sampul buku yang menarik. Kemudian, membuat format isi buku dengan teliti. Setelah itu, membuat langkah-langkah penggunaan aplikasi. Terakhir, memeriksa kembali isi buku dengan cermat dan bersama-sama dengan rekan kerja. Kegiatan kelima, melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi pendataan administrasi pendaftaran pasien atau SIPAPA. Pertama, mempersiapkan alat, bahan, dan ruangan untuk kegiatan sosialisasi. Nah, ini adalah bahan sosialisasi. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan atasan terkait izin sosialisasi dan pembuatan undangan. Setelah itu, melakukan koordinasi dengan rekan kerja terkait sosialisasi dan pembagian undangan sosialisasi. Kemudian, membuka kegiatan sosialisasi yang dimulai dengan penandatanganan absensi sosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Hari ini saya akan memberikan sosialisasi tentang penggunaan aplikasi pendataan administrasi pendaftaran pasien yang akan kita gunakan nanti dalam aplikasi ini. Aplikasi ini nanti
partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian membuat notulen sosialisasi. Kegiatan keenam, melakukan penataan arsip data pasien secara digital. Pertama, memeriksa urutan data pasien pendaftaran sesuai dengan tanggal secara bersama-sama dengan rekan kerja. Selanjutnya, melakukan convert data ke Excel untuk mempermudah membuat laporan pertanggungjawaban. Kemudian, membuat nama file sesuai dengan jenis laporan agar memudahkan dalam mencari data. Setelah itu, mengklasifikasikan file sesuai dengan jenis laporan. Terakhir, memasukkan file yang sudah diklasifikasi ke folder masing-masing. Kegiatan ketujuh, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pendataan administrasi pendaftaran pasien. Pertama, melakukan pemeriksaan ulang terhadap hasil penginputan dengan bersama-sama rekan kerja bendahara. Selanjutnya, memastikan data pasien tersimpan setiap hari. Kemudian melakukan pencadangan database dengan menyimpan di flash disk. Setelah itu membuat laporan evaluasi kegiatan. Terakhir menyampaikan laporan evaluasi pendataan tersebut kepada mentor. Nah, demikian video laporan aktualisasi selama masa habituasi saya, dan alhamdulillah mendapatkan respon yang positif terkait aplikasi yang saya buat dari rekan kerja dan pasien. Pelayanan Jati Makmur ini sangat bagus karena dulu mendaftar itu dengan cara menulis, sekarang mendaftar melalui online. Jadi saya sangat puas dengan pelayanan ini. Pelayanan online sekarang lebih cepat dan lebih bagus. Pelayanan yang sekarang ini sangat bagus ya, karena nggak seperti dulu. Kalau dulu saya harus mendaftar ke sini dulu, harus diisi dulu data-datanya. Nah, kalau sekarang saya udah bisa daftar online dari rumah, lebih gampang, mengirit waktu. Biasanya itu saya datang kemari harus menulis pendaftaran secara manual, yaitu dengan tulis tangan gitu ya. Tapi sekarang udah lebih gampang gitu. Pendaftaran sudah bisa melalui online, jadi saya itu mengantrinya tidak berlama-lama dan saya langsung ditangani dengan cepat. Sangat puas, sangat puas, sangat puas. Demikian video laporan aktualisasi saya selama masa habituasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kedepannya kita dapat menjadi pelayan publik yang profesional dan berkarakter. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.